Innal hamdalillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jumratan wal mu'minin. Sungguhnya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semesta ini, yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, karunia-karunianya yang tidak dapat kita hitung. Allah Subhanahu wa taala juga yang telah mengatur dunia kita ini sehingga adanya keteraturan yang stabil. Salat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang berjalan di atas tuntunannya. Tak lupa khotib berwasiat khususnya kepada diri khotib pribadi dan umumnya kepada jamaah Jumat semuanya untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan ketakwaan adalah sebaik-baiknya bekal untuk kita ke akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khotib menyampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu dalam ajaran Islam. Mengutip dari Liadda Baru Ayati, Markas Tadabbur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim, Saudi Arabia, bahwa jika hati telah lalai dan dahil akan keagungan Robnya, maka ia akan berani melakukan segala hal, melakukan apapun yang ia inginkan, walaupun hal itu melanggar syariat dan terlarang. Maka bukalah untuk hatimu pintu-pintu pengetahuan dengan berbanyak mengamati dan mengambil pelajaran dari alam ciptaan Allah ini, dan selalu mentadaburi ayat-ayat dalam kitabnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Quran dengan surat Al-Alaq, surat yang pertama kali diturunkan. Surat Al-Alaq ini diawali dengan kata Iqra, yang artinya bacalah. Seperti kita semua ketahui, bacalah ini sangat erat kaitannya dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, Iqra, bacalah. Kemudian dilanjutkan surat Al-Alaq ini dengan ayat alamal insana ma lam ya'lam, dan diakhiri dengan ayat kalla la tuti' wasjud waqtarib. Dari surat ini dijelaskan bagaimana pedoman kebenaran yang dimana orang-orang Yahudi tersesat darinya karena mereka tidak mengetahui kebenaran ini dengan ilmu mereka.
Adapun juga dengan orang-orang Nasrani yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan kebodohan dan kesesatan. Maka satu-satunya jalan lurus yang patut bagi setiap orang mengikutinya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan pikiran yang cemerlang. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Coba kita bayangkan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertamanya kepada manusia yang termulia, Khatmul Anbiya, Nabi Muhammad SAW, berupa perintah Iqra, bacalah. Kenapa Allah tidak menurunkan wahyu-wahyu lainnya seperti sebuah keajaiban atau hal luar biasa? Contohnya seperti Nabi Musa yang dapat merubah tongkatnya menjadi ular ketika berdakwah kepada Fir'aun. Melainkan Allah memutuskan untuk menjadikan Iqra sebagai wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Coba kita bayangkan seberapa urgensinya menuntut ilmu, seberapa pentingnya menuntut ilmu dalam ajaran Islam. Kemudian setelah mengetahui seberapa pentingnya menuntut ilmu dalam ajaran Islam, kita mendapatkan banyak manfaat dari menuntut ilmu dan faedah-faedahnya. Seperti yang ada di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat di antara orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang mendapat ilmu akan dinaikkan juga derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah. Kita saat ini sedang menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu untuk mencari sebuah kebenaran. Maka jika kita memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu, Allah juga masih mudahkan kita untuk menuntut ilmu, maka janganlah kita sia-siakan kesempatan ini. Karena menuntut ilmu merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika orang-orang di luar sana ingin menuntut ilmu, tetapi mereka memiliki beberapa kendala. Ada yang harus berjalan puluhan kilometer untuk ke sekolah, ataupun di daerah mereka terdapat konflik yang menyebabkan mereka tidak dapat menuntut ilmu dengan tenang. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan kita menuntut ilmu ini yang sudah Allah berikan kepada kita. Menuntut ilmu juga salah satu cara kita berjihad di zaman ini. Karena jihad tidak melulu dengan berperang ataupun pertumpahan darah. Tapi jihad adalah menaikkan agama Allah dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga lebih menyukai muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Tidak hanya kuat dengan jasmaninya, tetapi juga kuat dengan akal, ilmunya yang banyak, dan pikirannya yang maju. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan kita menuntut ilmu ini selagi Allah masih berikan kemudahan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Apakah Allah akan masih memberikan kita kesempatan menuntut ilmu seperti saat ini dengan segala kenyamanan dan kemudahannya, atau ada takdir lain yang Allah tentukan untuk kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallim taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zin fi qulubina wa karih ilaina kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-azim yadhkurukum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.